Nah, ini milenial banget, aerobik gimnastik ya di Ceko. Nanti contoh nanti dicerita dulu. Lu mau buru-buru minta contoh? Sabar ya, kita dengerin dulu proses kreatif baru ada contoh ya. Oke. Ya silakan, nama Mas Agung. Agung. Nama kalau Bapak kan udah tahu ya, Ibu? Siapa Ibu? Anaknya Riwi, Agung anaknya Riwi Papua. Ini dia Riwi Papua. Agung itu tinggal di Jakarta, ya. Bapak Ibu ada di Papua. Jadi kadang-kadang jarak itu membuat sering lupa. Oke, kita dengarkan aja ya. Bagaimana Agung sampai pada titik ini. Ada peneliti yang mengatakan bahwa sampai pencapaian yang tertinggi, yang penting adalah grit. Topik yang sekarang jadi kekasan. Bagaimana mempersiapkan masa depan. Yang tampil lebih dulu Mas Agung anaknya Mas Riwi. Bagaimana seorang anak alumni mempersiapkan masa depannya. Topiknya itu. Silakan tepuk tangan buat Agung. Agung mau cerita tapi sambil sharing juga. Jadi kalau ada yang mau nanya atau apapun kita sharing-sharing aja di media gitu. Perkenalkan, nama saya Gregorius Agung Surabawa. Umur saya sekarang 23 tahun. Saya menekuni bidang menjadi atlet selama 13 tahun. Sekarang. Yes. Prestasi yang pernah diraih udah apa ya? Ada banyak, beberapa menjuarai di tingkat nasional dan internasional. Kemudian di sini Agung mau cerita tentang bagaimana orang tua ngebuat memberi anak itu suatu bukan challenge tapi tantangan juga, tapi kepercayaan kepada anak. Kebetulan Agung ini di umur 13 tahun Agung sudah pindah ke Jakarta sendiri dan mulai merantau sendiri di sana. Masih banyak yang bilang SMP kelas 2 kalau nggak salah, dan udah mulai menekuni pasti apa itu jadi atlet yang benar, gimana jadi atlet atau apa. Orang tua cuma kasih tahu kamu udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, jadi termasuk mama sih lakuin yang terbaik, semua tuh harus diperjuangin sampai jadi yang aku lihat zaman sekarang tuh orang tua bukan terlalu sih takut anaknya nanti, oh anak gue mau jadi apa nih di umur belasan, sebelum dia puber, anak saya mau jadi apa. Ada orang tua yang terlalu ngekang anaknya atau anak ini harus jadi seorang atlet, padahal dia punya pendidikan lebih bagus. Kita tuh nggak pernah tahu kayak gimana. Jadi di sini bagaimana orang tua berperan penting dalam prestasi anak dan pendidikan anak. Jangan orang tua udah nge-push banget anaknya di pendidikan, dia harus ranking 1, dia harus juara di kelas atau apa. Mungkin semua orang itu punya bakat masing-masing. Anak itu gitu. Ada yang mau bertanya nggak sih? Jadi nggak saya doang yang ngomong di sini. Ada question? Pon dia medali emas pon di Papua kemarin. Ada pertanyaan? Juara Mas Pon kemarin. Mas Agung sebagai anak rantau ya di usia sangat dini 13 tahun, jauh dari orang tua, harus mengelola banyak hal. Tantangan terbesar apa yang Mas Agung alami? Kemudian bagaimana Mas Agung mengelola tantangan itu sampai bisa terbentuk seperti ini? Baik, terima kasih. Tantangan terbesar adalah gimana kehidupan di Jakarta, lingkungan itu berperan sangat penting
Jakarta itu. Jadi kebetulan saya di dalam lingkungan yang mendukung atau mensupport saya sampai dengan sekarang. Jadi ada beberapa saat saya harus sekolah dan ada beberapa saat saya latihan. Jadi mengisi waktu untuk semua itu menurut saya penting, apalagi anak zaman sekarang ya. Jadi dia di sekolah itu ya udah sekolah, habis itu dia latihan. Walaupun di umur saya aja sendiri banyak banget meluangkan waktu saya atau untuk bermain di umur segitu yang jadi tantangan terbesar saya tuh saat itu adalah yang paling itu adalah pergaulan dan juga manage waktu. Itu tantangan saya, bagaimana saya harus manage waktu sekolah, manage waktu untuk latihan, terus tanding. Itu kan gak masuk 2 bulan, sebulan gitu. Jadi tantangan terbesarnya pergaulan, bagaimana kita harus ngajarin anak bagaimana anak itu tahu dari kecil ini baik atau ini buruk gitu. Jadi jangan diumpetin, yang buruk diumpetin mulu. Jadi nanti malah anak itu pengen cari tahu, dan dia cari tahu itu bisa berbahaya. Kebetulan banyak teman saya yang emang orang tuanya mengekang banget pas dia keluar. Jadi dia harus ngampus, dia harus keluar, akhirnya jadi pergaulan bebas, banyak lah. Ya itu Om Sulu banget. Om Sunu banget ya. Jadi tadi Mas Agung cerita bagaimana mengelolanya, lalu selama ini jauh dari ayah Riwi dan ibu di Papua, kekuatan terbesar apa selain doa mereka yang Mas Agung usahakan? Tadi sudah ya, time management, money management, jadi manajemen diri. Lalu apa sih kekuatan? Apakah ada kekuatan doa atau yaitu prayer management di mana Mas Agung secara terstruktur punya pola intimasi dengan Tuhan, atau ya itu makanya sumber kekuatan apa yang menjaga Mas Agung dari tadi ya? Kadang peer pressure, saya mendampingi pengguna nafsa, teman-teman dengan HIV juga, jadi saya mengerti bagaimana peer pressure itu sangat berperan sampai teman-teman muda terjerambab ke itu. Jadi sejauh mana atau kekuatan apa, sumber kekuatan apa selain yang tadi sudah saya Terima kasih. Sumber kekuatan pasti banyak banget ya dari menurut saya ya. Jadi pertama, kekuatan terbesar tuh sebenarnya norma atau etika orang. Jadi diajarinnya bagaimana dari lingkungan, value dari keluarga dulu, kemudian masuk ke lingkungan, dan juga gimana agama orang itu diajarin dari awal, bagaimana dia tahu rohani, hari Minggu ke gereja atau apapun itu. Tapi banyak sekarang yang kalau menurut saya pribadi, anak itu kalau agamanya bagus atau lingkungan dari awalnya bagus, dia bisa tahu. Baik, tepuk tangan ya. Ya, nah ini ada tante yang anaknya masih kecil-kecil juga mau bertanya ya. Silakan. Terima kasih, keren banget aku. Mau tanya, bagaimana proses menemukan bahwa kamu memang mau menekuni ke senam? Karena kan itu masih kecil banget gitu ya. Sampai orang kadang-kadang pindah-pindah gitu kan. Nah, kamu yakin bahwa it's your passion, your pathway itu gimana? Oke, terima kasih. Sama-sama. Pertama, kita nggak tahu passion kita apa dari awal anak kecil, mana tahu ya. Pokoknya yang saya tahu, kebetulan saya dulu kecil tinggal di Papua. Jadi di Papua itu anak itu cuma tahunya main bola, kemana, bermain pokoknya. Bukan saya ngebandingin dengan kota-kota besar ya. Jadi bukan handphone gitu. Jadi di sana lingkungan alamnya ngebantu saya juga. Tapi awalnya itu saya tidak suka olahraga, gak menyukai olahraga, tapi awal-awal itu melihat senam itu kayak, oh gimnastik itu kayak olahraga yang orang tahu ya udah kayak cewek gitu. Oh ternyata enggak. Habis itu
saya tahu aerobik gimnastik itu benar-benar menekunin banget itu semenjak saya pindah ke Jakarta, dan akhirnya saya bisa tahu itu karena saya suka aja. Jadi dari suka bisa ke pendidikan dan juga bisa berprestasi di internasional. Yes. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Tanya bapaknya, tanya bapaknya. Siapa? Sunu udah telat. Telat. Mau senam gimnastik. Telat dulu. Telat. Ya. Oke. YouTube. Ya, mau lihat. Ya, ini milenial biasanya sangat rajin mengupload ya karya-karyanya. Tapi nggak standar ya tempatnya ya. Oke. Kayak jimbang kayak itunya, Ini beberapa video. Lihat YouTube De Agung. Sedang dicari tampilan yang mana? Ini beberapa video. kamu pakai bahasa Indonesia kan? Tadi pakai nama keluar. Ini beberapa video. Nah itu Sungguh paling seneng ini. Ini pas yang pon kemarin. Proper video level pedas itu. oh bon. Ntar ya. Tampilan di Agung di PON 20 Papua. Lagi dicari channel gambar video yang pas. Ini kejuaraan terbesar saya kemarin di nasional pas pon kemarin. Wow, luar biasa. Jos jos jos. Luar biasa. Yang internasional. Yang internasional ya. Ya. Ini beberapa video.
Kalau air adalah sumber kehidupan. Itu tapi di aerobik. Agung di Washington. Ini di Azerbaijan. Di Azerbaijan. Mungkin dari anak-anak. Minta jempol ya. 120 orang yang hari ini ya harus kasih jempol ya. Linknya. Nanti biar Om Riwi ya, Om Riwi share linknya ke kelompok ya. Nah, dari adik-adik mau ada yang tanya? Belum terlambat ya, kalau memang yang suka lompat-lompat ya dari pohon ke pohon ya. Untuk mau melamar untuk meningkatkan milenial itu ya rajin ke mana, ke gereja atau ya seminari ya. Oke, gak ada pertanyaan nih dari adik-adiknya nih. Gak ada? Oke, beri tepuk tangan.